Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini oleh kemurahan Tuhan saya kembali menjumpai Bapak Ibu sekalian, sekaligus mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya akan sampaikan dengan tema memilih yang terbaik. Ayat bacaan terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 42 yang berbunyi demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini merupakan bagian dari cerita tentang Marta dan Maria sebagaimana dikisahkan dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Kalau kita baca di sana, kita akan menemukan bahwa Marta dan Maria menunjukkan dua pilihan yang berbeda saat mereka menyambut dan melayani Tuhan Yesus dan rombongannya. Marta sibuk melayani, yang artinya menyiapkan hidangan bagi Yesus dan murid-muridnya, sedangkan Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, ketika Marta merasa sendiri melayani Yesus dan timnya, maka kemudian Marta protes kepada Tuhan Yesus yang membiarkannya melayani seorang diri. Apa jawab Yesus kepada Marta? Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42 berkata, "Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Di sini kita melihat bahwa Yesus justru menegur Marta, tetapi sebaliknya memberikan apresiasi kepada Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut ini ada beberapa hal penting yang bisa kita renungkan dari cerita tentang Marta dan Maria. Yang pertama, jangan ada komplain dalam pelayanan. Atau dengan kata lain, di dalam pelayanan kita harus menghindari komplain, protes, dan yang sejenisnya. Lukas pasal 10 ayat 40 berkata, "Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, 'Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.'" Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian ini menunjukkan kepada kita kalau Marta itu mengajukan protes kepada Tuhan Yesus karena membiarkannya melayani seorang diri. Saudara, pelayanan kita sebaik apapun, seberharga apapun, jika kita lakukan sambil protes, sambil mengeluh, ngomel, dan komplain, maka itu terkesan tidak sepenuh hati dan terpaksa. Dan tentu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi, sekalipun mungkin saudara dan saya sendiri melayani, atau pelayanan saudara mungkin penuh dengan pengorbanan dan rasa sakit, tapi kita harus perlu belajar untuk tulus dan sepenuh hati dalam melayani tanpa memperhitungkan apa yang kita lakukan. Sebab tentu ada upah yang menanti saudara dan saya yang dengan tulus hati melayani. Pelajaran yang kedua adalah kekhawatiran mendorong seseorang menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, ini dapat kita lihat di dalam ayat 41 dan dari Lukas pasal 10 ini. Di situ dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya. Maksudnya Tuhan menjawab Marta.
Kata Tuhan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Terjemahan lain berkata, "Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal." Atau engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan perkara kecil. Saudara, kekhawatiran itu pada dasarnya tidak baik. Apalagi kalau kita mengkhawatirkan hal-hal yang kurang penting atau hal-hal yang duniawi. Karena kekhawatiran akan menyebabkan, pertama, firman Tuhan yang kita terima itu tidak akan bertumbuh dan berbuah. Atau dengan kata lain, kehidupan rohani kita tidak akan bertumbuh dan berbuah kalau kita hidup selalu di dalam kekhawatiran. Bandingkan Matius pasal 13 ayat 22. Kemudian kekhawatiran juga menyebabkan orang akan sibuk dengan banyak urusan, terutama urusan-urusan duniawi. Akhirnya mengabaikan persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Kekhawatiran kepada hal-hal yang duniawi itu bahkan akan mendorong seseorang memburu hal-hal duniawi sedemikian rupa seperti uang dan kekayaan, sehingga mereka berpotensi menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Bandingkan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena itu jangan pernah khawatir akan hidup kita, apalagi mengkhawatirkan hal-hal remeh, hal-hal kecil, hal-hal yang bersifat duniawi. Sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Pelajaran yang ketiga dari cerita ini adalah belajar untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Ayat 42 dari Lukas pasal 10 dikatakan, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan Marta dalam melayani Yesus juga adalah hal yang baik. Namun pilihan Maria adalah yang terbaik di antara semua yang baik. Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya, Maria lebih mementingkan persekutuan pribadi dengan Tuhan dan firman-Nya ketimbang urusan yang lain. Mengapa demikian? Sebab Tuhan dan firman-Nya adalah yang terbaik, yang terutama, dan yang terpenting di dalam hidup kita. Bukan urusan lahiriah. Persekutuan dengan Tuhan menjadikan kita selalu terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber hidup kita. Dan persekutuan kita dengan firman-Nya yang adalah pedoman utama dalam hidup kita akan menolong kita untuk mengerti mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Termasuk mengerti bagaimana cara kita melayani dan menyenangkan hati Tuhan dengan bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Seperti salah satunya yang dilakukan oleh Marta. Karena itu, persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya haruslah menjadi yang terpenting, yang terutama di dalam hidup kita. Inilah 3 kebenaran yang saya sampaikan untuk menjadi renungan kita, agar kita bijaksana dalam menentukan setiap pilihan-pilihan dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita belajar untuk memilih yang terbaik di antara semua yang baik. Biarlah pilihan kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendatangkan faedah, berkat, keuntungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.